di Dialog Selasar. Di Dialog Selasar kali ini kita akan kedatangan divisi humas nih teman-teman. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Inayatul Maula yang akan memandu podcast kali ini nih teman-teman. Tanpa langsung berlama-lama lagi, mari kita sambut divisi humas. Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Arul dan alhamdulillah di tahun ini saya diamanahkan sama Ketum Haji untuk memegang divisi 2, divisi humas, terus sebagai kepala divisi 2 gitu. Untuk di bironya sendiri, humas ini adanya 3 biro karena aku juga tahun ini membawakan 3 bidang atau 3 biro. Hai Sobat Mamen, kita dari Divisi Humas. Perkenalkan, nama saya Nanda Sylvia sebagai Sekretaris Divisi. Perkenalkan, nama saya Elsa Nevelia Putri sebagai Bendahara Divisi. Halo Sobat Mamen, perkenalkan kami dari Biro Sponsorship. Perkenalkan, aku Maul dan aku Tirta. Aku di Biro Sponsorship menjabat sebagai staf Biro Sponsorship. Dan aku sendiri di Biro Sponsorship sebagai koordinator Biro Sponsorship. Hai Sobat Mamen, kami dari Biro Sosial Media. Aku Riztalia ini dari Koordinator Biro Sosial Media Humas. Aku di Salsa Amalia sebagai staf Biro Sosmed di Humas. Hai Sobat Mamen, kami dari Biro Persuratan. Perkenalkan, saya Vina Fariza sebagai koor dari Biro Persuratan. Perkenalkan, nama saya Elsa Nevelia Putri sebagai staf divisi Biro Persuratan. Ini pasti kita banyak meluangkan waktu untuk mempersiapkan kegiatan TV atau organisasi ya, terutama di manajemen. Terus juga ya akhir-akhir ini lebih banyak kesibukan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah gitu. Karena kan kita dihadapkan besok tuh untuk UAS gitu, ujian akhir semester. Cuman untuk di tingkat 3-nya sendiri, terutama di kelas aku ya ditugaskan sama dosennya untuk ngerjain tugas. Paling itu sih kesibukan aku sekarang. Di sisi lain kita fokus di manajemen, tapi kita harus balance terhadap tugas-tugas kuliah ya teman-teman. Aku paling tiap hari kuliah, terus kerja kelompok itu, terus paling ngerjain tugas dari organisasi dikit. Kalau kesibukan aku selain di manajemen, aku ngajar di Keraton Kecerbonan, terus aku nari-nari juga sama kerja kelompok, belajar gitu. So teman-teman, kalau kesibukan kita nih di lain, Jangan kita lu aja. oh iya, aku nih di luar daripada manajemen nih mungkin lebih ke belajar aja sih Bang. Mungkin ke kuliah pulang sama ya di manajemen ini sendiri kayak gitu. Oh, gitu ya Kak. Iya sih, sebenarnya aku juga sama Kak. Jadi aku juga ya kuliah, ngerjain tugas segala macam. Dan sebenarnya aku kesibukannya itu kayak lebih ke arah so sibuk aja sih Kak. So sibuk aja ya, oke. Oke, VI, aku mau ngasih tahu kesibukan aku di luar manajemen. Kebetulan untuk saat ini aku lagi sibuk kerja kelompok, kerjain jurnal. Mungkin karena mau UAS jadi kayak banyak banget tugas. Terus di luar itu aku ada freelance kerjaan. Jadi yang bikin aku lebih produktif. Nah, karena mungkin di pekerjaan itu capek, jadi aku sibuknya mungkin main-main sama teman-teman yang menurut aku itu nge-recharging banget energi aku buat semangat lagi. Nah, buat Sasa gimana nih, Sa? Kalau aku sih nggak beda jauh ya dari kata gitu. Apalagi kan sekarang mau UAS nih, ya tugas individu, tugas kelompok kan pasti banyak gitu. Ya akhir-akhir aku sih ya paling kerjain tugas aja sih. Sekarang kan mau UAS ya, pasti banyak tugas-tugas individu yang harus dikerjain. Terus juga kayak banyak tugas kelompok tuh. Nah, selain itu aku juga kesibukan akhir-akhir ini adalah bermain bersama ayam. Oke, humas itu ya sesuai namanya ya teman-teman, karena kan divisi humas itu adalah hubungan masyarakat yang dimana humas ini menjalankan tugasnya sebagai penyalur gitu ataupun jalur untuk koordinasi dari pihak manajemen atau keluar dan begitu sebaliknya. Sesuai namanya hubungan masyarakat, ya kita lebih condong ataupun lebih menjalankan tugasnya keluar untuk internal manajemennya. Sekretaris kegiatan humas itu kurang lebih kayak mendistribusikan surat, terus membuat bacaan kegiatan, terus membuat bacaan rapat, terus sama kayak membuat surat program kerja di divisi tersebut.
Kalau dari bendahara sendiri mendistribusikan uang kas masuk keluar kayak gitu. Misalkan dari bendahara umum masih tahu kalau misalkan pembayaran uang kas tuh maksimal di tanggal 5. Nanti aku yang nge-BC-in ke grup-grup, terus aku yang nagihin uangnya, terus uang kas masuknya ada berapa, uang kas keluar ada berapa, terus kalau misalkan ada patungan dan ada pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan gitu. So teman-teman semuanya, kita dari Biro Sponsorship sendiri memiliki tugas, yakni ada Yang pertama ini kami akan mendata seluruh list data sponsorship dan media partner yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan manajemen teman-teman. Di samping itu juga kami dari Biro Sponsorship membukakan jaringan untuk teman-teman memperluas relasi untuk sponsorship dan media partner teman-teman. betul banget teman-teman. Kita juga dari Biro Sponsorship membantu para humas dari setiap kegiatan atau program kerja agar bisa melaksanakan kegiatan sponsorship dengan baik. Karena dari manajemen ini memperlakukan sistem rolling teman-teman. Untuk tugas kita sosial media itu kita tuh ngebantu dan nge-share info-info yang ada di manajemen. Terus kita juga ngebikin konten-konten buat proker, kita ngebantuin tim-tim PDD buat ngirimin proker. Kebetulan untuk tugas aku sendiri tuh kayak aku nge-handle di Instagram, di TikTok, sama kayak bikin konten-konten gitu. Terus kita juga ada Q-Man yang ada di hari Rabu sama di hari Sabtu. Nah kalian jangan lupa pantauin IG manajemen ya guys. Buat kamu gimana nih tugas ini? Kalau aku di Biro Sosmed ini aku nge-handle YouTube, blog, sama set pamflet di grup pengurus gitu. Iya, sama berdai post juga. Kalau nih contohnya kayak Galau Salsa ini tuh aku yang post di YouTube gitu. Oke, jadi di Biro Persuratan ini itu tugasnya untuk mendistribusikan surat-surat ke lembaga yang diturunkan langsung dari ketua umum. Nah, contohnya itu kayak rapat umum. Sama Untuk selanjutnya tuh nyebarin surat dari divisi humasnya sendiri untuk program kegiatan. Program kerja yang sudah dijalankan tentu sudah ada gitu. Di awal di bulan Mei itu kalau nggak salah itu adanya program kerja silaturahmi himpunan yang dimana kita mewadahi seluruh himpunan manajemen sewilayah 3 Cirebon. Terus juga ada program kerja kemarin itu adanya company visit atau kita kunjungan perusahaan yang dimana tugasnya apa? Kenapa membawakan company visit? Karena untuk teman-teman mahasiswa manajemen terutama itu lebih mengetahui terkait di dunia pekerjaan itu seperti apa. Makanya tahun ini kita mewadahi adanya kegiatan company visit. Untuk program kegiatannya ada yang sudah terlaksana itu adanya meet organisasi. Itu kita berkunjung ke teman-teman himpunan yang ada di UGJ dan alhamdulillah kemarin sudah terlaksana. Kita mengunjungi atau menghampiri himpunan mahasiswa Ilkom atau Himakom Visip UGJ gitu. Dan untuk kegiatannya sendiri itu adanya kelas sponsorship di awal periode. Kelas sponsorship ini tugasnya itu ataupun kenapa membawakan sponsorship karena untuk mewadahi teman-teman internal manajemen supaya lebih tahu dan supaya lebih aware terhadap sponsorship itu seperti apa. Makanya saya sendiri membawakan kelas sponsorship itu juga kan bisa menunjang kita untuk berbicara dengan sponsor itu seperti apa. Makanya diadakannya kelas sponsorship itu. Dan yang sedang terlaksana itu program kegiatan Danusan. Yang dimana Danusan ini ya untuk mewadahi internal kita bagaimana caranya berbisnis ataupun berjualan itu dengan adanya program kegiatan Danusan di Divisi Humas. Dan insya Allah itu di bulan September kita akan melaksanakan program kerja Himajemen Visit yang dimana Himajemen Visit ini nama lainnya adalah studi banding. Aku kompis sih karena kan kita bisa mengenal pabrik, bisa tahu gimana cara membuat produk dari pabrik tersebut, terus juga kayak banyak momennya gitu. Kalau dari aku sendiri sama sih sependapat, program kerja yang paling seru itu konfis karena ya salah satu contohnya adalah jalan-jalan kali ya. Karena nggak ada lagi gitu program kerja yang jalan-jalan selain konfis mungkin. Nanti kedepannya mungkin ada beberapa cuma belum dijalanin. Cuma yang paling seru menurut aku untuk saat ini ya konfis. Karena di situ tuh kebetulan aku jadi ketua pelaksananya teman-teman, dimana ya banyak banget hal-hal yang dilaluin gitu. Pahit manisnya jadi seorang ketua pelaksana sampai akhirnya ya alhamdulillah kegiatan bisa berjalan dengan baik gitu. Kayak misalnya itu tuh berkesan banget ini ya buat aku kayak gitu. Oke, kalau misalnya dari aku ini
sebenarnya proker humas yang paling berkesan itu di silaturahmi himpunan teman-teman. Jadi aku kebetulan diamanai untuk menjabat sebagai ketua pelaksana Silhim 2023, dimana susah senangnya rasa banget di situ. Kita mengunjungi setiap unit yang diundang buat ngobrol, memperkuat jaringan gitu teman-teman. Itu company visit, kebetulan kemarin kita ke PT Aku Indonesia di Sukabumi. Kenapa berkesan ya? Karena menurut aku perjalanannya itu sungguh luar biasa gitu ya. sekali. Kayak itu seru sih, seru. Terus kayak ada pelan-pelan Mas Subir, kita tuh kayak agak capek gitu Iya, ya. ada capeknya karena apa? Karena Terus harusnya- sendiri ya, iya. nggak ada kepalanya gitu. Terus yang paling seru tuh kita beli mochi nih. Mochi, betul. Itu benar kayak enak banget. Enak banget, baru cobain. Nah, 20.000 tuh dapat 3, cuma kita nyobain berapa? Company visit, ya bener banget. Udah berulang-ulang kali aku ngomong company visit. Kenapa sih company visit? Karena di company visit tuh kita tuh ke perusahaan dan kita tuh mengenali cara pembuatan produk tersebut. Kemarin tuh kita ke Yakult guys yang ada di Sukabumi. Nah, di sana juga kita tuh dapat produknya Yakult sendiri secara gratis. Nah, itu yang membuat kami semua itu senang ke Aku udah 3 periode di manajemen, cuman kalau dibilang perasaan tentunya beda-beda ya, karena kan tiap tahunnya juga kita berbeda, tiap tahunnya juga pasti ada ketemu orang-orang baru lagi, ketemu teman-teman baru lagi, ketemu keluarga baru lagi. Tentu setiap periodenya ataupun setiap tahunnya itu berbeda, nggak bisa disamakan gitu aja, karena ada apa istilah, setiap masa ada orangnya, setiap orangnya ada masanya. Mungkin kayak gitulah yang mungkin saya rasakan itu seperti itu gitu. Nyaman ya, karena dari tagline Imajemen, sejauh apapun kalian melangkah, Imajemen adalah rumah terbaik untuk pulang. Nah itu aku ngerasain itu sih. Jadi Rasa berkembang banget teman-teman. Yang menonjol banget itu waktu aku mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas tentunya. Aku lebih pede, lebih percaya diri lah intinya. Aku sih perasaannya selama 3 bulan kurang lebih di manajemen ini ya campur aduk sih. Mungkin ya banyak ada senangnya juga, ada sedihnya juga. Mungkin senangnya bisa ketemu orang-orang baru, bisa ketemu dengan berbagai macam perintangan lah ibaratnya di setiap prokernya. Terus intinya sih aku belajar banyak di sini, ketemu bestie juga intinya sih. tentunya seru. Terus lebih banyak relasi gitu. Jadi temannya tuh nggak cuma itu aja. Terus kan tujuan aku masuk manajemen kan pengen lebih produktif gitu. Nah, ya alhamdulillah gitu sekarang produktif ya walaupun agak capek gitu. Udah sih. Kalau dari aku mungkin karena aku 2 periode ya, jadi kayak ada suasana baru, teman-teman baru, kayak relasinya baru, terus kayak banyak teman-teman yang menurut aku sekarang asik sih buat diajakin sharing season dan lain halnya sih. Bareng-bareng kali ya. 1, 2, 3. Nyaman. Kok bisa bareng sih? Kok bisa sama? Iya dong. Kenapa sih nyaman? ya karena apa ya, kenyamannya tuh dapet tuh, kayak orang-orangnya juga membuat saya nyaman untuk di manajemen ya guys. Ya, kalau dari Mas sendiri, kalau dari aku asik. Kalau dari aku itu seru. Kenapa seru? Karena ya kita tuh sering kumpul bareng-bareng, Iya. mau dapetin momen ya kak. Iya, betul sekali. Hal seru di divisi humas terutama di tahun 2023 mungkin ya, karena kan dulu aku menjadi staf biasa, menjadi anggota biasa, dan alhamdulillah tahun ini menjadi kepala divisi, diamanatkan sama Cum Aji juga. Tentunya beda gitu, hal-hal menarik, hal seru ya. Dulu menjadi seorang anak, sekarang menjadi seorang bapak, itu tentu tantangannya tersendiri gitu buat aku pribadi untuk ngejalanin sampai akhir periode di akhir tahun itu. Yaitu waktu barbekyuan itu seru banget sih. Mungkin dari canda tawanya, keluh kesah keluh kesah anak-anak humas tuh bener-bener dikeluarin semua di situ. Terus banyak momen yang ngebuat mungkin susah banget dilupain lah gitu loh. Mungkin anak-anak humas sudah pada ngerasain hal itu. Itu pas kumpul ini di Lucky Camp, karena itu kan full game, terus juga kita tuh ngobrolin yang pas manajemen sebelum kita, kayak jadi banyak pengalaman dari kayak Kak Nopel, Kak Ayu, Kak Talia gitu sih. Ya banyak sih, mungkin dari mulai kerendeman anak-anaknya juga, kayak misalnya ya intinya sih dari kerendeman itu tuh bikin apa ya mungkin dari mood aku yang tadi agak semangat jadi semangat lagi, sama mungkin sekedar kita cerita-cerita ada problem di rumah, di keluarga ataupun di kuliah sendiri, ya mungkin humas ini jadi salah satu rumah buat aku sendiri buat bisa bercerita
ya pokoknya itu seru banget sih di Humas. Kalau dari aku, yang paling kerasa di Humas ini kekeluargaannya teman-teman. Bener nggak Kak? Betul banget. Bener banget, dari adik-adik aku, terus bapak aku yang sangat random dan lucu dan imut banget gitu teman-teman. Ya, Humas tuh kan sering tuh yang namanya kumpul-kumpul, dan itu tuh kumpul-kumpulnya nggak melulu tentang bahas rapat gitu. Jadi kita tuh ya kumpul-kumpul tuh ya buat ngobrol-ngobrol santai, terus kayak curhat-curhat masalah percintaan, keluarga, terus ya gitu deh, intinya seru aja. Kalau buat aku, momen seru yang di Humas tuh kayak kita tuh punya quality time sendiri gitu ya di Humas, buat kayak kita tuh ya sharing-sharing di internal, kayak misalkan ya bener kata Sasa tadi, sharing tentang percintaan, pribadi, masalah apapun, kayak ngobrol-ngobrol santai and chill. Lebih ke kocak sih. Ya betul, karena ya anak-anaknya tuh kayak sering gak jelas, tiba-tiba setiap ada rapat nih teh ya Pasti ketawa. nah ya betul kayak Pasti gitu. kayak nggak pernah serius gitu loh. Kalau serius tuh kayak harus Bapak Arul itu marah-marah dulu baru serius. Tapi tetap aja sih ada ketawanya gitu. Sweet Jadi yang pertama itu si paling kebluk. Siapa nih teman-teman? 1, 2, 3. Seakan settingan. Kayu ini ya. Oke, selanjutnya si paling nari nih. Siapa nih si paling nari? 1, 2, 3. Nari sini. Oke, selanjutnya ada si paling panik nih. Siapa yang paling panik nih? 1, 2, 3. Kata dia ya. Terus ada si paling jajan, yang goyang jajan. Siapa nih teman-teman? 1, 2, 3. Tapi gak gendut. Selanjutnya ada si paling ngaret. Siapa nih si paling ngaret? 1, 2, 3. Kacau. Oke, lanjut. Terus si paling ucul. Siapa nih si paling ucul? 1, 2, 3. Copot. Selanjutnya ada si paling ngantuk nih. Kalau tadi ada si paling duduk, sekarang si paling ngantuk. Siapa teman-teman si paling ngantuk? 1, 2, 3. Lihatin semangat ya. Oke, yang terakhir si paling petakilan. Siapa nih? 1, 2, 3. Ini guys. Ya. Sekian Moments Game with Humas. Ya, mungkin itu sekian pemaparan ataupun pengenalan dari Divisi Humas Himajumen 2023. Terima kasih pada teman-teman yang sudah terlibat di kegiatan ini, dan jangan lupa